Be phenomenal every day. Hai guys, kembali lagi di video analisa mingguan. Hari ini tanggal 17 Juni 2022. Bagaimana dengan porto teman-teman semua? Sehat-sehat atau ikut membara ya, merah membara seperti IHSG yang juga merah di hari Jumat ini. Nah, yang pertama saya akan membahas market update terlebih dahulu, di mana indeks kita IHSG ditutup di level 6936 atau minus 1,6%. Setelah sempat menguat ya waktu announcement dari kenaikan suku bunga Amerika yang sebesar 0,75, tapi akhirnya indeks kita terkapar minus 1,6%. Kemudian kita bisa melihat pergerakan dari asing. Nah, ini mungkin ya sudah banyak ya yang bisa memperkirakan hal ini, di mana asing melakukan rebalancing ya, melihat kenaikan suku bunga. Jadi mereka out dari market equity sebanyak 1,29 triliun di hari Jumat. Kalau selama satu minggu sebanyak 2 triliun. Nah, 2 triliun ini angka yang cukup besar ya untuk keluarnya asing. Dan sebenarnya hal yang mereka lakukan itu sangat logis, karena mereka berusaha memindahkan dari market equity ke kemungkinan market yang lebih aman. Salah satunya adalah bond atau obligasi. Nah, kita lihat juga untuk harga batu bara masih ada di level 340-an. Dan di video minggu lalu pun juga saya sempat membahas ya mengenai saham-saham siklikal yang sebenarnya kurang pas kalau kita mau masuk untuk investasi saat ini. Seperti itu. Kemudian ini ada berita dari Fed ya yang menaikkan 75 basis point ya, 75 BPS, sehingga sekarang ini ya Fed rate-nya ada di angka sekitar 1,75% ya. Nah, kelihatannya kan kecil ya dibandingkan kalau di Indonesia kan suku bunganya itu ada di level berapa? Sekitar 3,5 ya. Di Amerika 1,75. Mengapa kok sampai efeknya itu dengan naik seperti ini asing mau keluar ya, mencabut dananya? Kan kadang orang berpikir, bukankah kalau misalkan di saham itu bisa dapat gain itu lebih besar ya daripada obligasi? Nah, cuman kalau kita sebagai investor yang besar ya atau big fund, itu mereka melihat ibaratnya portonya perform atau tidak, bukan hanya dari berapa persen kenaikannya, tapi mereka melakukan benchmark ya. Benchmark terhadap apa? Indeks yang ada di negaranya. Contohnya begini. Misalkan kita punya porto, katakanlah porto kita plus ya, dalam 1 tahun kinerjanya plus 15%. Nah, mungkin sebagian orang merasa, wah, porto kita sudah bagus nih. Tapi kalau saat itu IHSG-nya plusnya itu di atas porto kita, maka bisa dibilang kinerja kita itu di bawah benchmark, di bawah rata-rata. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan ya porto kita itu minus 10%, tetapi indeksnya misalkan IHSG itu sepanjang tahun minus 20%, maka kita bisa bilang bahwa portfolio kita itu masih perform gitu loh. Perform lebih bagus daripada benchmark. Nah, itulah salah satu alasan, karena ada yang bingung ya, kenapa sih kok suku bunga di Amerika kan sedikit, ngapain mereka pindah ke obligasi? Kan obligasi yang tidak terlalu tinggi kan untuk gain yield-nya itu. Nah, itu adalah salah satu cara berpikir ya para big fund atau investor-investor besar. Jangan lupa asing yang ada di market IHSG itu jarang sekali yang asing yang retail ya, yang beli cuma 1 juta, 2 juta rupiah, jarang sekali. Mereka biasanya juga pemain-pemain yang besar, sehingga pergerakan mereka mempengaruhi IHSG cukup signifikannya. Terus ada yang bertanya lagi, apakah IHSG akan crash? Nah, ini sebenarnya kan pertanyaan sudah berulang-ulang, maka jawabannya adalah tidak tahu ya. Kita tidak ada yang tahu apakah market akan crash atau tidak. Karena kita bukan dukun, kita bukan ahli nujum. Yang pasti, kalau misalkan foreign-nya itu keluar terus-menerus ya otomatis indeks kita akan terseret juga. Nah, jadi lebih enak kita bisa melihat tandanya di pergerakan si asing, dan pergerakan asing ini kita bisa lihat day by day ya, atau hari per hari. Seperti itu. Nah, untuk kondisi makroekonomi, selain ada Fed rate ini yang naik, ada juga kejadian yang kurang mengenakan, yaitu nah ini lagi ya. Nah, China sendiri sebenarnya juga sedang berjuang ya mengatasi COVID. Nah, di mana di Indonesia sendiri ini kan malah COVID ini sudah tidak terlalu terasa ya.
dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Jadi sekarang di luaran pemerintah bahkan keluar ya aturan bahwa boleh ya lepas masker segala macam. Dan memang dari saya paling gampang melihatnya dari lingkungan saya sendiri, dari teman-teman, itu sudah jarang sekali terdengar yang masih kena positif COVID, kemudian harus dilarikan ke rumah sakit. Itu sudah sangat amat jarang. Bahkan tidak ada di 1-2 bulan terakhir ini. Jadi penanganan di Indonesia ini malah, kalau saya boleh bilang, oke ya, cukup oke gitu loh. Ya, mungkin karena juga Indonesia ini kan separuh nekat kan. Jadi orangnya ini kan kemarin waktu kena itu kenanya banyak sekali kan. Sehingga mungkin lebih cepat. Jadi kan kalau sudah banyak yang kena, sudah banyak yang vaksin, banyak yang booster, otomatis kan punya imunitas lebih tinggi. Kalau di negara luar, seperti salah satunya China, kena beberapa puluh orang langsung lockdown. Kena beberapa puluh langsung lockdown. Sehingga mereka mungkin ada imunitasnya dari orang-orang yang kena itu tidak sebanyak seperti yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk Indonesia 10-year bond yield, nah ini mengikuti ya kenaikan suku bunga, ini direspon dengan pergerakan bondnya ya, bond yieldnya ini. Ini teman-teman bisa melihat ya, ada di angka 7,46% saat ini cukup tinggi. Jadi ada kemungkinan juga dari investor dalam negeri pun itu melakukan rebalancing ya, dari equity ke bond, seperti itu. Terus saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh asing selama seminggu ini? Asing paling banyak membeli BRMS. Nah, ini sahamnya naiknya cukup gila ya. Namun di hari Jumat kemarin, hari Jumat ini mengalami penurunan ini ya, 6,12%, hampir ARB. Kemudian ada Pegas, BMRI, Inco, Tins ya. Dengan nominal 800, 200, 200 ya. Yang paling besar di BRMS saja. Kemudian paling banyak dijual selama 1 minggu ini adalah BCA, MTKA, Telkom, BRI, BNI. Nah, ini adalah top blue chip ya. Kita bisa melihat banyak saham-saham blue chip di sini, BCA, Telkom, BRI, BNI, Astra ya. Dan ini menandakan ya kalau seperti ini memang asing ibaratnya itu benar-benar sedang keluar ya dari market kita. Terus untuk sahamnya sendiri, nah teman-teman bisa melihat bahwa saham-saham memang banyak yang terkoreksi ya. Ibaratnya kalau market indeks kita turun ya otomatis mostly saham-saham juga ikut turun kan. Seperti contohnya di batu bara sendiri kan di minggu lalu itu ITMG sekitar 33.000 lebih ya, hampir 34, dan PTBA kan di 3.900-an. Sekarang terkoreksi tinggal 31, 800 dan 3730. Nah, yang cukup dalam juga SMDR. Ini yang saya ceritakan bahwa hati-hati ya kalau misalkan teman-teman ibaratnya baru mulai masuk di minggu lalu yang di harga hampir 4.000. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa memang ketika 4.000 turun ke 3.500 itu sudah dianggap itu koreksi dalam gitu loh. Padahal kalau saya lihat sebenarnya kalau fasenya itu sudah benar-benar berubah dari uptrend ke downtrend, itu turunnya bisa lebih mengerikan. Seperti itu sih. Nah, memang ini ya di beberapa dua hari terakhir ini ada perlawanan ya di SMDR, dia tidak melanjutkan penurunan yang signifikan. Jadi seminggu ini kan mungkin SMDR turunnya sekitar 10% ya. Karena ketahan di 2 hari terakhir ini. Tapi seumpama nanti ini supportnya dijebol ya, supportnya ikut dijebol lagi dan dia melanjutkan fase penurunannya lagi, itu mungkin bisa lebih dalam lagi. Nah, nobody knows ya, kita lihat bagaimana nanti pergerakan dari SMDR. Apakah pasti kalau misalkan level ini, misalkan di sini ya teman-teman bisa melihat tertahannya kan di beberapa hari ini di level 3.100. Misalkan 3.100-nya itu terjebol ke bawah, apakah dia akan pasti turun terus? Ya memang belum tentu. Namun secara logika kan banyak sekarang ini kan mungkin lebih banyak jumlah orang yang melihat chart ya dibanding melihat fundamentalnya. Jadi kalau kita melihat chart, maka chart yang saya lihat dan chart seluruh orang yang melihat SMDR, chartnya SMDR itu akan sama kan. Dan biasanya memang strategi trading itu adalah ketika menjebol support, ya biasanya mereka akan stop, ibaratnya itu meng-cut loss terlebih dahulu untuk mengamankan. Karena jangan sampai ibaratnya menadah pisau yang sedang jatuh kan. Mereka lebih baik mengamankan dulu. Kalau memang dia ada pergerakannya, fasenya beralih lagi dari turun, dari downtrend ke uptrend lagi, baru mereka masuk ya. Seperti itu. Jadi ini teman-teman yang masih pegang itu harus diperhatikan ya, benar-benar harus diperhatikan.
untuk saham-saham yang memang sudah ada di ujung. Nah, untuk saham-saham yang saya cermati di minggu depan ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama dari akumulasi ya, akumulasi broker itu ada dua saham yang saya cermati adalah saham Pewon dan juga WSKT. Teman-teman bisa melihat secara chartnya di sini. Ini ada big akumulasi ya dari Pewon. Ini kalau selama 1 minggu kemarin itu ada big akumulasi dari YU CIB Niaga 22,2 miliar dan kaset sebanyak 17,2 miliar. Sedangkan top sellernya adalah PD minus 9,6 M. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ya, ini dia sempat turun ya, terus terbentuk candle seperti ini. Ini adalah dia turun, kemudian ada perlawanan ya, sehingga dia closingnya di atas. Dan harganya sekarang itu ada di MA 200-nya ya. Nah, mungkin teman-teman yang suka untuk fast trading itu bisa mempertimbangkan untuk masuk di Pewon ya, dengan membatasi batas stop loss ya, yang disesuaikan dengan strategi teman-teman sendiri. Kemudian ada berikutnya itu ada dari WSKT. WSKT ini saya melihat ada pergerakan volume yang luar biasa ya ini. Ini kan volumenya tiba-tiba ada lonjakan yang signifikan di saham WSKT. Ini tidak dialami oleh saham-saham konstruksi yang lainnya. Seperti PTPP ini tidak ada lonjakan volume, nggak ada. Volumenya ya woles-woles saja ya, biasa-biasa saja. Begitu pula dengan si Wika. Wika juga tidak mengalami lonjakan volume. Sedangkan si WSKT ini luar biasa lonjakan volumenya. Nah, ini ya teman-teman bisa melihat ya. Dan ada akumulasi juga dari BK sebanyak 85,5 miliar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sedangkan yang top sellernya adalah AK 47,7 M. Selisihnya hampir separuhnya ya, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai akumulasi. WSKT sendiri kan sekarang sedang ada di area bawah lah ya, bukan di harga yang sedang di atas. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan juga ini. Kenapa? Karena risk berbanding rewardnya juga cukup menarik. Karena teman-teman misalkan memasang batas stop loss ya, katakanlah di level jika jebol 500 ke bawah, dan dia punya potensi uptrend. Kalau misalkan ini sampai menjadi uptrend, dia rewardnya itu jauh lebih menarik, di mana MA 200-nya masih ada di level 650-an. Sehingga resikonya sekitar 25-30 poin, tapi untuk potensi uptrendnya jauh ya, 150 poin lebih. Seperti itu ya. Jadi ini saya juga masukkan ke watchlist untuk trading ya. Untuk trading. Nah, di kondisi market seperti sekarang ini, teman-teman juga bisa tidak terlalu FOMO. Jadi mungkin bahkan bisa teman-teman tuh antri itu harganya jangan langsung dihajar di kanan ya. Karena kan market kita ini sedang ibaratnya sedang gonjang-ganjing. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalkan mau antri untuk trading itu bisa antri di beberapa level di bawah. Contohnya misalkan WSKT 525. Ya teman-teman coba kalau misalkan mau buy ya buy saja, iseng-iseng tawar di 505 atau 510 seperti itu. Sehingga ketika misalkan marketnya ada koreksi, WSKT nanti ada sempat mengalami penurunan, itu teman-teman bisa dapat harga yang lebih rendah daripada ditabrak kanan. Karena market kita kondisinya memang sedang kurang kondusif untuk saat ini ya. Berikutnya ada yang saya bahas, nah ini ada Bakri Group. Nah, Bakri Group PRMS itu ada kenaikan yang luar biasa, tapi saya tidak menikmati sama sekali ya kenaikan dari si PRMS, karena saya tidak membeli saham ini ya. Jadi selamat kalau misalkan ada teman-teman yang beli ya saham dari PRMS seperti itu. Namun teman-teman juga harus hati-hati ya, Jumat ini dia mengalami penurunan hampir ARB. Dan yang saya lihat itu malah ada akumulasi di Bumi. Nah, ini Bumi saham sejuta umat ya. Bumi di tanggal 17 atau hari Jumat ini dibeli oleh MG 23 miliar. Ini apa-apaan ini si MG ini. Atau sebanyak 3,7 juta lot ya. Nah, kalau kita cermati di tanggal 16, IF beli 17,8 miliar, MG itu beli lagi 16,6 miliar. Kemudian kita lihat di tanggal ini tanggal 16. Nah, tanggal 16-nya ini MG beli 11,7 miliar ya. Kemudian tanggal 17-nya
Oh ya, 17-nya betul ya, 23M. Tanggal 16-nya beli sebanyak 11,7M. Tanggal 15-nya kita cek ya. Nah, ini MG masih beli 7M ya. IF-nya beli 9,6M. Sehingga kalau kita tarik selama 1 minggu, si MG ini akumulasi totalnya ada 31,1M, terus ada IF 15,6M, ZP 12,2 ya, dan YJ ya. Nah, jadi memang terlihat ada gejolak ya di saham Bumi, dan volumenya pun juga cukup besar, mencapai 218 miliar. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang punya jiwa adrenalin ya, yang sukanya ibaratnya yang menantang. Jadi saya juga melihat Bumi ini sedang ada sesuatu lah ya di saham ini, sehingga terjadi broker summary yang tidak seperti biasanya. Biasanya soalnya Bumi ini lotnya tidak terlalu besar ya, kalah jauh dibandingkan si temannya ini BRMS Energi yang harganya sudah 200-an lebih. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, Bumi itu saham yang benar-benar terkenal kurang ajar. Jadi kalau misalkan dia turun bisa sampai tidur sampai bertahun-tahun. Jadi teman-teman harus benar-benar paham resiko kalau membeli saham-saham seperti ini ya. Nah, kalau misalkan untuk fast trading jadi masih lebih oke lah. Tapi kalau misalkan teman-teman hold ya, kemudian sampai tidur bertahun-tahun, nah jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu ada resiko itu di saham si Bumi. Dan terakhir saya bahas rokok ya. Rokok ini saya bahas juga kemarin di hari Rabu ya. Video yang saya yang hari Rabu itu saya demokan membeli GGRM ya. Saya ulangi lagi juga, GGRM sedang dekat ya di area supportnya. Nah, ini teman-teman lihat garis hitam ini adalah area supportnya di level 30.200-an, dan sekarang ada di level 30.450, selisih 200 perak saja ya. Nah, kalau membeli saham-saham yang seperti ini, tentu resiko kita itu bisa lebih minimal ya, daripada membeli saham yang sedang di ujung ya. Ketika keseret turun, mungkin kita tahu, oh ini harusnya di cut loss, tapi karena mentalnya kurang, akhirnya nggak di cut loss dan terseret turun terus. Nah, itu lebih berbahaya. Seperti itu ya. Jadi ini GGRM, sedangkan si HMSP, nah ini juga ada aksi korporasi, yaitu bagi dividen kan. Namun kemarin kan saya tidak membeli ya di video hari Rabu itu, saya tidak melakukan pembelian di HMSP. Ini kalau teman-teman cermati, dia kan bagi dividen 63,3 rupiah per lembar saham ya. Come date-nya di hari Jumat. Ironisnya di saat come date harganya itu malah turun minus 3,3%. Ditutup closingnya itu jelek ya, minus 3%-an. Tapi teman-teman harus lihat ya, bahwa kalau Gudang Garam, dia kan harganya memang sideways dan dekat support ya. Nah, untuk HMSP sebenarnya dia itu sudah naik duluan gitu loh. Dia bukan ada di dekat support. Nah, misalkan di supportnya sekitar 900 ya. Dia itu sudah ada di level 1000 lebih. Artinya sudah ada kenaikan 10% ke atas ya. Dan kalau kita lihat pergerakan HMSP yang hari ini ditutup di minus 3,3%, 1030, maka hari Senin besok ya kemungkinan besar kan HMSP kan opening dekat dengan ARB lah ya. ARB berarti berapa? 1030 kita minus 7%, sekitar 960, 970-an. Kemungkinan sih opening akan mendekati level-level itu ya. Tapi saya sendiri lebih prefer untuk GGRM untuk saat ini. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang portonya sedang terseret merah ya, atau lagi pegang saham sedang minus ya. Tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu evaluasi trading kita ataupun investasi yang kita lakukan di market saham ini. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.